Pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat Hasbullah memastikan hak asasi manusia korban dilindungi. Tim sudah dibentuk dengan tujuan mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Tadi kami mencoba berbicara ya, karena ada juga pembicaraan dengan teman-teman media bahwa korban merasa terintimidasi. Tapi setelah kami tadi sempat berdialog, mereka sebenarnya tidak ada masalah. Ya, saya lewat telepon, cuma kemarin saya dengan ada wawancara dengan media, mereka di keluarganya itu akhirnya terdampak hamnya malah. Setelah dia diwawancarai, malah keluarganya mendapatkan masalah akibat pemberitaan itu. Jadi itu juga kan menjadi ham bagi orang, bahwa tidak hanya sekedar kita mempublikasi kejadian, tapi sesungguhnya juga melanggar ham mereka yang tentang keluarganya. Apalagi ini kan aib. Biasanya kan di budaya kita mungkin kan aib, karena jarang orang yang melaporkan. Ada tim yang dibentuk, Pak? Kami tim dari Pak Jaman dari Kementerian HAM, ada kami baru, ada beberapa tim kami turun untuk mencoba melihat itu, dan nanti kami akan undang untuk membuat rekomendasi secara umum bagaimana kira-kira ke depan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang, untuk memberi trust kepada masyarakat. Karena ini yang paling penting kan, bagaimana sebuah rumah sakit ketika kehilangan trust, termasuk para dokter, bapak-bapak ibu yang kira-kira punya istri, ketika diperiksa ke dokter kandungan kebetulan laki-laki, mesti kan akan berdampak. Nah, ini yang kita akan coba rekomendasikan kira-kira. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan menyambung perbincangan tadi sebelum break azan maghrib dengan Dr. Kestri Meher. Dr. Kestri, tadi Anda mengatakan soal SOP dan pengawasan. Selama ini sebenarnya seperti apa SOP yang diterapkan? Dan kalau konsepnya klinik, siapa yang harusnya melakukan pengawasan? Ya, jadi sebenarnya SOP itu ada SOP rumah sakit, ada SOP dokter ya. Kalau SOP rumah sakit yang terkait dengan penggunaan obat-obatan dan pemeriksaan dokter, di mana ini memiliki kesamaan antara lain bahwasannya apabila dokter melakukan pemeriksaan atau melakukan anamnesis dalam satu ruangan, itu tidak dibenarkan untuk berdua di dalam ruangan dengan pasien. Harus dalam ruangan itu jumlahnya 3 orang. Misalnya harusnya 1 perawat atau ada dokter pendamping lainnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi dan apabila terjadi sesuatu ada saksinya. Kemudian selain itu juga pengawasan, kita bicara SOP, kita juga harus tidak terlepas dari pengawasan, di mana saat ini fungsi ID ini adalah sebagai pengawas. Nah, kemudian poin yang kedua, dulu ID punya kewenangan untuk memberikan surat izin rekomendasi praktek sebelum dokter tersebut mengurus izin praktek. Namun kewenangan ini dicabut, diambil alih oleh pihak terkait atau pihak Kemenkes. Nah, kenapa dilakukan adanya syarat surat izin praktek, rekomendasi surat izin tersebut? Sebenarnya untuk melindungi pasien. Sebelum dokter mendapatkan surat izin praktek, itu ada beberapa etika tes yang dilakukan di ID. Nah, antara lain prosesnya seperti proses investigasi, di mana jika ada laporan, jadi sebelum surat rekomendasi praktek itu dikeluarkan, harusnya ada namanya proses investigasi yang sebelumnya sudah pernah berjalan ya, namun di 5 tahun atau 9 tahun terakhir ini tidak lagi mungkin diterapkan. Makanya ada beberapa kasus-kasus yang seperti ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan proses investigasi. Nah, jika ada laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dokter, ID akan membentuk tim investigasi di mana dipimpin oleh Majelis Kehormatan Etika. Dan ini akan menyelidiki kasus, mengumpulkan bukti, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Kemudian, apabila proses investigasi ini selesai, diikuti juga dengan evaluasi pelanggaran. Setelah investigasi selesai, nah ID akan mengevaluasi apakah ada dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan kode etik profesi kedokteran yang berlaku. Nah, pelanggaran etika ini dapat meliputi seperti tindakan merugikan pasien, tindakan tidak profesional, atau melanggar prinsip dasar dokter. Nah, yang ketiga adalah sanksi jika pelanggaran itu terbukti. Nah, ID dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Yang pertama biasa tertulis, yang kedua pembatasan praktik, yang ketiga adalah pengeluaran dari keanggotaan ID. Namun, yang dimana harusnya perhimpunan itu jumlahnya adalah hanya 1, saat ini perhimpunan jumlahnya tidak 1, ada perhimpunan lain. Apabila dikeluarkan dari ID, mereka bisa masuk ke perhimpunan dokter yang lain. Itulah yang dikhawatirkan.
Lalu yang terakhir adalah kasus khusus. Nah, kasus khusus yang sekarang seperti terjadi, kasus pelecehan. Misalnya ini akan dilakukan investigasi dan jika terbukti pelaku akan dipecat dari keanggotaan ID. Nah, ID akan namun dengan syarat ID harus menunggu penyelidikan dari kepolisian sebelum mengambil tindakan etik profesi dokter seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasih tadi. Baik, Dokter Kestri, ini kalau mendengar penjelasan Anda, seolah-olah memang untuk 2 kasus yang menonjol terakhir ini memang menjadi kelalaian Kementerian Kesehatan artinya? Tidak, kita tidak menyalahkan institusi kesehatan dan kita tidak menyalahkan karena ini adalah murni individual. Di mana murni individual? Kenapa saya katakan kasus yang pertama kita bicara terkait dengan RSHF itu murni memang penyimpangan seksual. Nah, kasus yang kedua juga hal yang sama. Namun, kita balik lagi ya, sebelum masuk ke dalam dunia kedokteran, ada psikotes yang dilakukan. Namun, psikotes ini juga punya batasan, di mana psikotes itu bertujuan melihat apakah si dokter ini menderita antisosial, depresi, atau kecemasan, atau jenis lainnya. Sementara penyimpangan seksual tidak bisa dibaca di dalam kasus psikotes ini, mengingat kelainan seksual ini atau penyimpangan seksual ini, faktor terbesar adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, saya akan bahas lebih jauh lagi soal potensi penyimpangan seksual dari masing-masing oknum dokter ini ya, Dokter Kestri. Tapi saya ingin kembali lagi ke poin bahwa Anda mengatakan pemberian surat izin rekomendasi praktek itu sebelumnya ada di tangan ID, tetapi dalam 5-9 tahun terakhir kemudian ada di tangan Kementerian Kesehatan. Apakah proses yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan yang biasanya dilakukan ID sebelumnya itu berbeda? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023, di mana di sini pengawasan dan pembinaan itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Saya sama sekali tidak menyalahkan sebuah institusi karena kenapa? Di sini kita juga tidak bicara kelalaian ya. Nah, jadi mungkin sama ya. Kita balik lagi ke SOP. Apakah SOP dari dokter tersebut dan tempat institusi dia bekerja ini dijalankan atau tidak? Itu aja. Oke, baik. Kalau bicara soal misalnya kita hanya menerima informasi baru separuh-separuh nih saat ini untuk kasus yang Garut karena memang benar. Dari Pak Adi tadi juga masih dalam proses pemeriksaan tersangka ya. Yang kita tahu kan adalah tersangka ini menawarkan USG gratis. Kalau dari ID sendiri apa yang diketahui soal Dr. Muhammad Syafril Firdaus ini? Ya, untuk sampai hari ini kami masih dari ID berkomunikasi secara aktif dengan ID Jawa Barat cabang Garut dan juga POGI. Nah, jadi berdasarkan dari komunikasi tersebut kita juga belum mendapat berita yang sepenuhnya. Kenapa? Karena yang kita dapat bahwasannya pelaku tersebut melakukan kegiatan tindakan amoral pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Dan dari sanksi etik kedokteran sudah dipanggil 3 kali, namun beliau tidak hadir. Itulah yang kita dapatkan informasinya. Oh, sudah ada laporan berarti ya, Dokter Kestri sebelumnya? Sebelum viral itu kemudian ada 3 kali laporan itu? Iya, 3 kali panggilan terhadap yang bersangkutan. 3 kali panggilan itu kapan? Saya tidak tahu tanggal pastinya, tapi kejadian yang tertulis itu tanggal 20 Juni 2024. Ini berarti kasus lama dong ya, kemudian baru kita publik mengetahui secara luas karena viralnya video begitu ya? Iya, makanya sampai saat ini kami berkomunikasi secara aktif dengan ID Wilayah Jawa Barat, Cabang Garut, dan POGI Jawa Barat untuk terus mendalami kasus ini agar dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Oke, untuk profilnya, apakah Dokter Kestri punya datanya mengenai Dokter Muhammad Syafril Firdaus ini? Ya, saya tidak punya datanya. Tidak punya. Oke, baik, saya kembali lagi mencoba ke Pak Adi, Kasih Humas Polres Garut. Pak Adi, ini kalau keterangan dari Dokter Kestri kan memang terjadinya tanggal 20 Juni 2024. Artinya kalau boleh dibagi ke publik nih Pak Adi, itu kemarin kemudian mendadak viral, apakah pihak kepolisian tahu siapa yang pertama kali mengupload, kemudian itu video dimiliki siapa? Untuk video tersebut saat ini juga masih dalam pendalaman ya, karena ketika video itu viral, ini terdapat
di berbagai macam media sosial. Nah, dari hal tersebut, barulah Polres Garut melakukan penyelidikan. Oke, Pak Adi, kalau untuk kondisi korban seperti apa? Karena kan sudah ada 2 yang melapor. Mungkin ada yang bisa diceritakan mengenai kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini masih dalam pemeriksaan Satreskrim dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Ada dengan pendampingan, didampingi Pak oleh Adi? keluarganya. Didampingi oleh keluarganya. Dari pihak kepolisian tidak ada pendampingan? Untuk dari pihak kepolisian, pemeriksaan ini dilakukan oleh Polwan. Oke. Dan kemudian dari pemeriksaan itu hanya 1 kali pemeriksaan atau sudah melewati beberapa kali pemeriksaan? Sudah beberapa kali pemeriksaan. Oke, baik. Kemudian dari modus, apakah sudah bisa dibagi informasi seperti apa korban ini didekati oleh oknum dokter Muhammad Syafril Firdaus, Pak Adi? Untuk modus masih seperti yang lain juga itu ya, yang seperti dalam video yang viral tersebut. Jadi meraba-raba bagian yang sensitif dari korban. Bukan, maksud saya adalah bagaimana dokter ini mendekati potensi-potensi korban. Apakah bertemu di satu lokasi tertentu atau seperti apa, Pak Adi? Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan. Karena nanti kan kami sampaikan setelah pemeriksaan ini selesai semuanya. Oke, prediksinya akan selesai kapan dan akan bisa dirilis ke media kapan, Pak Adi? Kami akan secepatnya melakukan rilis, kemungkinan besok insya Allah sudah ada rilis. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Dokter Kestri untuk membahas bagaimana, ini kan dokter juga manusia ya Dokter Kestri. Jadi mungkin saja awalnya kita bisa berharap bahwa dokter itu punya moral dan integritas yang bisa diharapkan seperti sesuai yang diharapkan pada saat dia lulus menjadi dokter. Tetapi sebenarnya kalau dalam masa ketika dia menjadi dokter di suatu klinik atau dalam kasus dokter Priguna itu adalah sebagai mahasiswa PPDS, itu sebenarnya pengawasannya ada di mana ya, Dok? Apakah itu kemudian ada tanggung jawab pihak universitas untuk tetap mengawasi mahasiswanya yang berada di rumah sakit, ataukah sebenarnya harusnya rumah sakit melakukan pengawasan yang secara ketat kepada mahasiswa-mahasiswa PPDS? Ya, kalau kita bicara institusi, yang pertama kita bicara fakultas ya. Fakultas itu adalah wadah di mana untuk seorang dokter mengembangkan atau mendapatkan ilmunya. Sementara rumah sakit adalah wadah seorang dokter untuk praktek belajar lapangan, mengembangkan potensinya agar lebih mahir. Nah, kalau kita bicara tadi terkait SOP, SOP ini kan seperti saya katakan tadi ya, di rumah sakit ada SOP-nya, bahkan untuk dokter sendiri ada SOP-nya. Masalahnya sekarang kita tidak bicara kelalaian, apakah kedisiplinan SOP itu dijalankan atau tidak. Nah, kalau misalnya dijalankan, sebagai contoh kliniknya, yang klinik tadi itu kenapa bisa kok jadinya pasien berdua di dalam satu ruangan bersama dengan dokter, itu yang pertama, yang kasus dokter Objin. Yang kedua terkait dengan PPDS. Nah, terkait dengan PPDS kita ketahui bahwasannya PPDS anestesi, terkait dengan anestesi ini adalah memegang peranan penting, terutama di dalam penggunaan obat-obat bius ataupun obat penenang. Nah, dalam jumlah berlebihan, obat-obat anestesi ini juga dapat mengancam jiwa. Nah, kita bicara lagi bagaimana SOP di rumah sakitnya sampai PPDS itu bisa mengambil obat, menggunakan obat anestesi sebegitunya. Tapi kita tidak terlepas lagi dengan gangguan individu yang terjadi, yaitu penyimpangan seks. Jadi kita bicara lebih ke psikologi dari si dokter tersebut. Kita tidak menyalahkan dokternya, kita tidak menyalahkan juga pasien korbannya. Kenapa? Karena posisi dokternya sedang dalam kejiwaan yang memang ada penyimpangan, yang ada gangguan. Sementara korban ini harus kita lindungi. Jadi kita ini harus saling saat ini bagaimana kita bisa memulihkan trauma dari si korbannya terkait kasus PPDS, dan terkait dengan dokternya hukum sudah berjalan dan sanksi etik juga sudah
diproses ya atau dijatuhkan. Jadi kita lihat saja bagaimana ke depannya. Masalah soal Semoga kasus iya, semoga Dokter Kestri. dengan adanya semoga dengan adanya pengawasan atau pengawasan yang ketat terkait dengan SOP, kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Oke, Dokter Kestri, kalau tadi Anda mengatakan bahwa untuk pelaku yang Dokter Priguna itu mengaku mengidap kelainan seksual, itu sudah terkonfirmasikah? Ada di berita ya, bahkan kemarin ada dinyatakan bahwasannya bukan kelainan tapi penyimpangan seksual. Nah itu yang memang terjadi di dokter PPDS RSHS. Nah makanya dikatakan tadi sebelum dokter mengikuti program pendidikan dokter spesialis kan mereka sudah melakukan psikotes. Namun akan tetapi tindakan penyimpangan seksual itu tidak bisa terbaca. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, tapi kan kita juga tidak mau ya kemudian para predator ini bisa berlindung dengan dan berkilah bahwa dia mengidap penyimpangan seksual. Nanti kita mungkin akan bahas lebih jauh lagi soal hubungan dokter dan pasien di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.